Bismillahirrahmanirrahim. Nahmanuhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'da. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang hukum menyemir rambut. Nah, sekarang kita akan membahas lebih detail lagi, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi disebutkan Imam Nawawi, beliau memperinci dalam hadis, dalam syarah hadis Muslim, nomor hadisnya nomor 2341 2341. Nah, itu silahkan dicek nanti. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Sirin, beliau bertanya kepada Sayyidina Anas bin Malik. Di Ibnu Sirin ini beliau salah satu muridnya Sayyidina Anas bin Malik. Muridnya siapa? Sayyidina Anas bin Malik. Jadi diriwayatkan, sa'altu Anasan hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah. Ketika itu Ibnu Sirin bertanya kepada guru beliau, Sayyidina Anas bertanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyemir rambut? Ini tanyanya Ibnu Sirin kepada Sayyidina Anas. Pada Sayyidina Anas bin Malik. Maka beliau menjawab, lam yablugil khidaba kana fi lihyatihi sya'aratun bidun. Faqala lam yablugil khidaba kana fi lihyatihi sya'aratun bidun. Nabi itu tidak menyemir rambutnya. Beliau tidak pernah menyemir rambut. Kana fi lihyatihi sya'aratun bidun. Beliau itu di janggut beliau ada beberapa helai rambut yang berwarna putih. Maksudnya apa ini? Uban. Jadi Nabi itu memiliki beberapa uban. Qala qultu lahu, kemudian Ibnu Sirin bertanya lagi kepada guru beliau, akana Abu Bakrin yakhdib, apakah Sayyidina Abu Bakar pernah bersemir? Qala faqala, beliau menjawab, na'am bil hinna'i wal katami. Sayyidina Abu Bakar beliau pernah menyemir rambut dengan henna, bil hinna'i henna, wal katami dan katam. Henna dan katam. Henna itu tumbuhan untuk mewarnai rambut. Inai, kalau bahasa Indonesianya inai. Henai atau inai sama. Wal katami dan juga tumbuhan, sejenis tumbuhan yang mirip-mirip dengan inai. Nah, ini riwayat dari Sayyidina Anas dari Ibnu Sirin. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Minhaj, itu diperinci oleh Imam Nawawi. Ini hadisnya kuat, sahih, bisa dijadikan dalil bahwasanya Nabi itu tidak pernah bersemir. Tapi ada hadis lain yang menyatakan, dalam Ibnu Majah beliau meriwayatkan, akhrajat ilayya sya'ran min sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makhduban atau makhdubatan bil hinna'i wal katami. Itu dalam hadis nomor 3623 3623 dalam Sunan Ibnu Majah. Ibnu Majah ini termasuk salah satu kitab yang paling sahih di antara kitab yang lain. Di Kutubus Sittah salah satunya adalah Ibnu Majah. Jadi kalau kita sudah mendengar hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, nah itu sudah dipastikan 80% hadisnya kuat. Hadisnya minimal hasan. Minimal ya, hasan atau sahih. Berarti hadisnya kuat.
Nah, Imam Ibnu Majah beliau meriwayatkan hadis akhrajat ilayya sya'ran min sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, suatu ketika ada seorang istri Nabi, Ummu Salamah. Di Ummu Salamah ini beliau pernah membawa potongan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan makhduban bil hinna'i wal katami. Potongan rambut tersebut disemir dengan inai dan katam. Katam itu tadi tumbuhan untuk mewarnai rambut. Nah, di sini ada dua hadis yang bertentangan. Satu hadis mengatakan Nabi itu nggak pernah memakai inai di rambutnya ya, bukan di kuku ya. Yakhdib itu memakai inai di rambut, bukan memakai inai di kuku. Kalau memakai inai di kuku itu udah jelas haram ya. Haram sebagaimana dalam kitab Majmu' kemarin. Inai itu haram bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan boleh. Karena itu termasuk zina. Zina itu apa? Perhiasan. Untuk mempercantik diri. Nah, laki-laki dalam Islam diharamkan mempercantik diri. Laki-laki itu harus ganas. Laki-laki harus kuat, jangan cengeng. Kalau cengeng pakai ini. Pakai apa? Pakai jilbab. Alif. Laki-laki kok nangis? Pakai jilbab besok. Laki-laki harus kuat. Nah, bagaimana dua riwayat ini yang saling bertentangan? Para ulama mengatakan al-musbitu muqaddamun 'alan nafi. Ini pembahasan yang pertama ya. Al-musbitu muqaddamun 'alan nafi. Dalam kitab As-Sulam itu disebutkan orang yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang mentiadakan. Orang yang menetapkan lebih didahulukan atau lebih diunggulkan daripada yang meniadakan. Maksudnya bagaimana? Nah, ini pembahasannya agak berat sedikit. Maksudnya dalam hadis Ibnu Majah dikatakan Nabi itu bersemir. Nah, dalam riwayatnya Sayyidina Anas dalam Sahih Muslim, Nabi itu tidak pernah bersemir. Maka para ulama mengatakan lebih didahulukan hadisnya Imam Ibnu Majah. Jadi Nabi bersemir itu didahulukan daripada Nabi tidak bersemir. Itu kaidah fikihnya begitu. Maka para ulama mengatakan sunnah hukumnya bersemir karena Nabi pernah bersemir. Dalam riwayatnya Ibnu Majah. Nomor hadis 3623. Jadi Ustadz pernah menyampaikan Nabi itu tidak pernah bersemir. Nah, riwayat yang lain mengatakan Nabi itu pernah bersemir. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua bagaimana? Ini pendapatnya mazhab Maliki. Kalau yang tadi itu selain mazhab Maliki mengatakan Nabi itu pernah bersemir dengan riwayatnya Imam Ibnu Majah. Nah, mazhab Maliki mengatakan Nabi itu tidak pernah bersemir sesuai dengan hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik. Dari Ibnu Sirin itu tadi. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan Nabi itu tidak pernah bersemir. Bahkan dalam riwayat yang lain, dari kitab-kitab yang lain juga disebutkan lam yakhdib Rasulullah SAW. Rasulullah itu tidak pernah berinai rambutnya ya. Tidak pernah memakai inai di rambut. Tidak pernah bersemir rambutnya. Maka mazhab Maliki berpendapat
Nabi itu tidak bersemir sebagaimana riwayatnya Sayyidina Anas. Lah kemudian bagaimana dengan riwayatnya Ibnu Majah yang mengatakan Nabi itu pernah bersemir? Nah, ini diperhatikan. Mereka mengatakan Nabi bersemir dalam hadis riwayat Ibnu Majah itu bukan bil hinai, bukan dengan inai ataupun dengan katam. Bukan disengaja dengan tumbuhan yang mewarnai rambut, bukan. Tapi rambut Nabi yang disebutkan ada warnanya itu tadi, itu sebab duhni, bidduhni. Sebabnya adalah minyak. Sebabnya adalah minyak. Karena riwayat yang sahih, Nabi itu sering memakai minyak zaitun, minyak rambut. Bahkan diriwayatkan Nabi itu setiap malam, hampir setiap malam beliau itu memakai minyak zaitun di rambut beliau. Supaya apa? Supaya sehat rambutnya. Karena dulu belum ada sampo. Zaman dulu nggak ada Clear, apalagi Rejoice, Head and Shoulders, apa namanya itu, Zing, terus apa lagi, Sunsil, Sunsilk, Rejoice, Penten, terus apa lagi. Nah, zaman dulu belum ada merek-merek sampo begitu. Akhirnya gimana? Ya orang zaman dulu untuk merawat rambutnya harus pakai minyak zaitun kalau di Arab. Kalau di Indonesia kan nggak ada minyak zaitun. Di Indonesia itu ada minyak kemiri. Kalau di Indonesia orang zaman dulu pakai lidah buaya. Lidah buaya itu dikerok, kemudian untuk sampo. Itu malah bagus. Cepat tumbuh rambut, rambutnya bagus, hitam berkilau, sehat. Jadi kalau kita pengen nggak pakai sampo, bisa tanam apa namanya itu, lidah buaya banyak-banyak. Nanti kalau mau sampoan dipotong, kerik dikit, langsung pakai sampo. Itu malah bagus. Atau beli minyak zaitun 1 botol. Nah, setiap malam sebelum tidur dikasih minyak rambutnya itu nanti cepet tumbuh rambut. Bagus itu. Pakai minyak zaitun. Dan Nabi pun melakukan hal yang demikian. Sehingga seringnya Nabi itu memakai minyak zaitun di rambut, akhirnya rambut beliau itu berubah warna, nggak hitam lagi, tapi ada warna kemerah-merahannya. Jadi mazhab Maliki mengatakan riwayat hadis yang menyatakan rambut Nabi itu ada warnanya itu bukan dengan hina, tapi dengan minyak zaitun, dengan duhni, dengan diminyai setiap malam, akhirnya warna rambut itu jadi berubah, ada warnanya. Nah, ini keterangan para ulama begitu. Tapi tetap pendapat yang dipilih adalah Nabi pernah bersemir. Dikana Rasulullah SAW makhduban bil hinai wal katami. Atau riwayat yang kuatnya, yang hasan, akhrajat ilayya sya'aran min sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makhduban bil hinai wal katami. Nah, ini beda pendapat antara para ulama. Ya, terus yang harus kita ikuti gimana? Ya, kita mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan mewarnai rambut itu sunnah. Tapi tetap ada ulama yang mengatakan tarkul khidab afdol. Tidak disemir itu lebih afdol. Karena apa? Karena membiarkan ciptaan Allah sebagaimana asal bentuknya, nggak dirubah-rubah, yaitu lebih afdol. Apa yang dikasih Allah yaitulah syukuri. Warnanya hitam-hitam, warnanya kuning-kuning, kayak orang bule itu. Warnanya merah ya merah, warnanya putih ya putih. Ada rambut putih. Ini ngomong rambut ya, bukan operasi plastik. Operasi plastik makanya kau masuk terus.
Semir warna rambut hitam kemarin apa? Makruh. Makruh ada yang mengatakan haram. Yang lebih kuat haram menurut mazhab Syafi'i. Itu sama ya. Entah pakai apapun, kalau warnanya hitam sama hukumnya. Miranda Sama. Nah, kenapa tidak dibolehkan? Tidak dibolehkan entah itu makruh ataupun haram. Makruh itu menurut Imam Ghazali, haram itu menurut Imam Nawawi. Kenapa dilarang? Kenapa dilarang memakai warna hitam? Bukan. karena mengingat kepada Tuhannya. Karena kalau orang bersemir warna hitam, nanti dia akan merasa muda lagi. Ya kan? Warna rambutnya hitam, wah saya berkaca nanti kan. Misalnya si Alpin ngaco dia. Oh, awak masih muda berarti. Kalau orang perasaannya masih muda, berarti dia tidak ingat mati. Akhirnya apa? Akhirnya lalai dengan kehidupan dunia. Padahal maksud Allah memberi uban, tahu uban? Warna putih-putih itu di rambut itu. Allah memberi uban kepada manusia itu untuk mengingatkan kematian. Nah, kalau disemir warna hitam, orang itu akan merasa hidupnya akan lama lagi di dunia. Masih muda kok, santai-santai lah dulu. Nah, ini makanya diharamkan menurut Imam Nawawi atau dimakruhkan menurut Imam Ghazali. Intinya dilarang dalam Islam menyemir rambut warna hitam. Kenapa? Karena melalaikan dengan kehidupan dunia. Jadi lalai, lupa dengan ibadah, santai-santai aja lah, orang masih muda kok. Ya kan begitu orang tuh. Padahal kita itu dalam ibadah tidak boleh santai-santai. Ya harus tekun, rajin ibadah. Makanya dimakruhkan. Biar orang itu ketika lihat uban, dia akan merasa, oh saya ini udah tua, bentar lagi mati, maka rajin sholat, rajin puasa. Makanya Rasulullah melarang sesuatu itu sallallahu alaihi wasallam bukan tanpa tujuan, bukan kok tiba-tiba Rasulullah langsung melarang tiba-tiba nggak boleh pakai inai warna merah warna hitam di rambut. Ya nggak begitu juga. Semua itu pasti ada iktibarnya. Iktibar itu apa? Iktibar itu pelajaran yang harus diambil dari perkara tersebut. Wama gimana? Ma khalaqta hadza batila. Dalam Al-Qur'an disebutkan, ya Allah, Engkau tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa tujuan yang jelas. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu apapun itu, baik perintah, larangan ataupun makhluk apapun, tanpa ada iktibar di dalamnya. Nggak ada Allah menciptakan semut cuman apa? Cuman untuk pelengkap aja lah ini, nggak ada gunanya semut, nggak ada. Tetap semua ada manfaatnya, ada tujuannya Allah menciptakan sesuatu. Maksudnya tujuan ini bukan berarti Allah butuh dengan tujuan, enggak. Allah tuh bebas menciptakan apapun, bahkan tanpa tujuan pun Allah tuh bebas menciptakan apapun. Tapi dalam Al-Qur'an dikatakan ma khalaqta hadza batila. Allah tidak akan menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Semua pasti ada iktibarnya. Termasuk kita dikasih masalah oleh Allah, nggak mungkin tanpa ada iktibar di dalamnya, tanpa ada pengalaman yang harus kita ambil di dalam ujian tersebut. Ya, Nabi melarang kita untuk menyemir rambut warna hitam. Itu bukan kurang kerjaan, bukan, tetap ada tujuannya. Tujuannya apa?
Tujuannya supaya kita ini jangan terlena dengan kehidupan dunia. Kalau orang sudah merasa dirinya masih muda, berkaca masih muda, akhirnya lupa dengan akhirat. Akhirnya ya maksiat aja terus. Saya masih muda kok, disenang-senangkanlah dulu. Pacaran dulu, terus jalan-jalan dulu, maksiat dulu, pegangan sana, pegangan sini. Balap liar dulu, balap-balap, minum-minum, narkoba. Masih muda. Ya orang yang maksiat itu kan masih muda semua kan? Jarang orang tua maksiat itu jarang. Bisa dihitung. Rata-rata yang bandal tuh pasti anakmu muda. Yaitu karena mereka nggak ingat akhirat, nggak ingat kalau sebentar lagi kita akan mati. Paham nih Nasol? Ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan?